Yang ketiga di sini kita melihat yaitu mengerti kehendak Tuhan. Itu di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-7 dan 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang ketiga, nasihat yang diberikan untuk kita semua, bukan saja kaum muda, tetapi kita orang yang sudah dewasa, dikatakan mengerti kehendak Tuhan. Yang dikatakan di sini supaya kita, sebab itu janganlah kamu bodoh. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti itu? Karena orang yang bodoh biasanya itu mudah terpengaruh oleh suasana, lingkungan, keadaan. Ini yang faktanya terjadi. Sehingga Rasul Paulus benar-benar dia menekankan supaya jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini ada usaha. Ada usaha. Dengan usahanya apa? Kita memiliki kebenaran firman Tuhan, kita mau membaca, kita mau merenungkan, bahkan kita senantiasa mau bergumul, berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ketika kita bertemu dengan orang itu hanya satu kesempatan, saat itu saja. Seringkali kita hanya berbicara mengenai A, B, C, D, bahkan sampai Z. Mungkin hanya berbicara mengenai pelajaran, mungkin berbicara mengenai teman, mungkin berbicara mengenai makanan, mungkin berbicara mengenai keadaan. Namun jarang sekali kita berani berbicara mengenai kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sampaikan kepada teman kita. Mungkin itu satu kesempatan terakhir untuk kita maupun untuk teman kita. Mari melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, paling tidak mengingatkan kepada kita untuk hidup bijaksana di masa-masa akhir, di masa-masa akhir zaman, di mana situasi permasalahan kehidupan, kalau kita melihat semuanya ini, firman Tuhan ini akan tergenapi. Banyak hal yang sangat mengerikan, tetapi perlu diperhatikan. Ketika kita hidup dengan bijaksana, yang pertama kita waspada senantiasa, yang kedua kita mempergunakan waktu, dan yang ketiga mengerti kehendak Tuhan, kita pasti akan kuat. Kita akan menjadi pemenang karena janji firman Tuhan. Ketika digenapi, kita benar-benar hidup di dalam kemuliaan bersama Dia. Saudara-saudara yang terkasih, mari firman Tuhan ini kita pegang,
kita imani bahwa kita mampu, kita bisa hidup bijaksana karena Tuhan bersama dengan kita. Namun yang menjadi pertanyaan, mau tidak kita melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Siapapun saat ini yang kalian hadapi, kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupanmu. Dengan catatan 3 hal ini, kita hidup bijaksana, yaitu waspada, mempergunakan waktu, bahkan mengerti kehendak Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 18. Roh Kudus yang akan menyempurnakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami imani, ketika kami hidup bijaksana, Engkau Tuhan yang akan terus menuntun di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan kami belum mampu melakukan kehidupan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni Tuhan kami. Layakkan kami Tuhan untuk terus berusaha hidup sesuai dengan kehendak. Secara khusus hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak muda yang ada di Sulawesi. Biar Tuhan menolong, berikan mereka kemampuan Tuhan untuk berani melawan godaan-godaan yang ada di dalam, yang ada di depan kehidupan mereka. Engkau berkati Tuhan orang tua mereka Tuhan, sehingga orang tua mereka juga boleh menjadi teladan Tuhan untuk anak-anak muda. Engkau berkati Tuhan anak-anak muda yang saat ini Tuhan bersama-sama Tuhan beribadah. Engkau pakai mereka menjadikan satu alat yang tajam, berani menyatakan kasih-Nya Tuhan kepada orang lain, karena mereka sudah mengalami hidup bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa harapan